Persedop. Teman-teman juga sudah belajar gitu ya mengenai kehilangan tekanan itu sepanjang tubing gitu ya. Terus ada beberapa persamaan gitu ya yang sudah diajarkan hari sebelumnya, minggu kemarin gitu lah ya. Sekarang kita masuk dengan aliran multifasa. Jadi aliran multifasa itu adalah aliran yang melibatkan dua jenis fasa gitu ya. Di antaranya itu ada kandungan minyak dan gas, atau bisa jadi minyak dan yang lain gitu ya. Atau bisa jadi minyak dan air gitu lah ya, atau fluida saja gitu ya. Nah, aliran multifasa ini jauh lebih rumit daripada aliran satu fasa. Karena apa? Karena ada variasi daripada rezim aliran. Nah, rezim aliran ini atau biasa juga disebut dengan pola aliran. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan apa? Ini akan berkaitan dengan distribusi fluida. Ya, dia berubah dalam sebuah rejim aliran yang berbeda gitu ya. Yang secara signifikan itu bisa jadi akan mempengaruhi daripada kita punya gradien tekanan di dalam kita punya pipa. Nah, kinerja aliran itu sangat sangat dipengaruhi oleh daripada kita punya flow regime atau liquid flow. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini ya, bisa perhatikan gitu ya, bisa perhatikan bahwa ini kan ada yang dia alirannya seperti ini ya, terus ada aliran seperti ini yang disebut dengan bubble flow gitu ya, terus ada yang tidak beraturan gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada slug flow gitu ya, yang ini ya, seperti ini ya, ini slug, dia slug seperti ini yang gini ya, terus ada yang disebut dengan Jones flow gitu ya, aliran Jones gitu ya, terus ada aliran anular gitu ya, di mana gasnya itu dia eh, hampir mengisi sebagian seluruhnya gitu ya, sedangkan yang liquidnya itu ya, itu di kiri kanan gitu ya, di sini gini. Nah, biasanya juga aliran-aliran ini ya bisa jadi dengan aliran kondisi seperti ini itu bisa jadi dikatakan turbulen gitu ya, karena tidak beraturan gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, kalau misalnya kita lihat aliran seperti ini ya bisa jadi ini aliran yang apa namanya, seperti laminar gitu ya, kayak gitu ya. Nah, untuk well flow correlation, nah itu ada banyak sebenarnya teman-teman ya. Di sini sudah dimulai dari tahun 1952 sampai eh, 1986 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti buka di pipe sih, bukan di di apa namanya, saya lupa software satunya itu ya, punyanya expert gitu ya, ya Prosper gitu ya, ada Pepsi dengan Prosper. Nah, itu nanti ada aliran-aliran ini ya. Jadi ada Portman and Carpenter, terus ada Baxendale and Thomas, ada Venture and Brown, Gadon Brown gitu ya, dan Rose gitu ya, Arkishevsky gitu ya. Ini adalah aliran apa? Ini adalah persamaan-persamaan atau correlation-correlation yang digunakan ya untuk kita menghitung aliran multiphase gitu. Nah, aliran-aliran ini ya, semua tuh ada yang by studinya itu dilakukan di eksperimen, terus di apa namanya, aplikasikan di lapangan gitu ya. Ada yang khusus di laboratorium saja gitu ya. Itu semua ada ya. Dan fluidanya yang digunakan tuh ada oil water gas, ada oil gas saja seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil-hasil daripada correlation nanti pada saat kita gunakan. Ya, kita gunakan di mana gitu ya. Nanti disesuaikan dengan studi kasusnya kita. Nah, ini salah satu contohnya yang mungkin populer gitu ya, populer yang sering digunakan gitu sama kita, yaitu adalah modified Hagedorn-Brown correlation gitu ya. Di mana ya, daripada original Hagedorn-Brown correlation ini yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi ini adalah dPdZ gitu ya, sama dengan G per GC gitu ya. Di sini ada density gitu ya, density average density gitu ya, ditambah dengan 2 kali persamaan ini gitu ya, dengan yang ini gitu. Nah, nanti dari sini kita akan hitung ada
dapatnya seperti ini ya, 1/4 DPD Z gitu ya, dimasukin ke persamaan seperti ini, terus nanti masukin ke sini gitu ya. Nah, nanti pada saat dia sudah sampai di sini, pada saat kita mau cari mixture velocity, kita harus cari UCL sama USG gitu ya. UCL-nya ini adalah superficial velocity daripada liquid phase gitu ya, yang USG adalah super velocity of gas phase gitu ya. Nah, dari sini ya, teman-teman nanti bisa cari nih ya. Oh, ternyata kalau misalnya dapat mixture velocity-nya itu adalah saya tambah nih superficial velocity dari liquid dan yang dari gas gitu. Dapatnya dari mana? Nah, ini dapatnya itu yang ini ya, teman-teman ya. Mana nih? Ini peta. Ini ke sini ya, ini ke sini gitu ya. Terus USG itu nanti ke sini gitu ya. Nah, teh dapat itu, oh, oke, UCL ini saya lupa masukin ya. Oke. Oh, nanti kita lihat di ada nanti nih pertemuan deh. Nanti ada nanti kita cari dulu UCL gitu ya. Nah, UCL sorry ini UCL itu nanti dicari dulu gitu ya. Oh, saya nggak masukin ya. Nanti teman-teman bisa cari ya, cari UCL-nya itu seperti apa gitu ya. Baru nanti kita hitung NVL gitu, kita hitung NVG gitu-gitu ya. Nah, kalau tidak salah itu saya punya perhitungan, nanti saya tunjukin lah habis ini. Nah, saya tunjukin habis ini. Habis itu nanti kita cari liquid velocity number-nya. Dapat liquid velocity number, kita dapat dari apa namanya gas velocity number gitu ya. Baru kita nanti cari ND-nya gitu ya. ND, kita cari NL gitu ya. Di situ kita menentukan CNL based on NL gitu ya. Jadi nanti Y ini kita turunkan gitu ya. Turunkan nanti X1, X2, X3 ya. X pangkat 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita masukin misalnya X1-nya itu dari log NL gitu ya. NL gitu ya. Terus nanti kita determine gitu ya dari apa YL per pseudo gitu ya. Dapatnya ini terus nanti dapat dapat nilai X2, dapat nilai X3 gitu ya, baru nanti kita masukin gitu ya. Oh, ini masukinnya tuh di X3 gitu ya. Misalnya X3 lebih besar pada 0,01, maka pseudonya itu kita gunakan equation eh, ini gitu ya. Nanti kita bisa gunakan equation ini. Nah, dari itu maka bisa didapatlah liquid hop liquid hop up-nya itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Nah, terus selain itu juga ya kita perlukan juga hitung untuk bilangan Reynolds number-nya. Nah, Reynolds number-nya itu kita bisa hitung dengan persamaan ini ya teman-teman. Persamaan ini nanti ada dipengaruhi oleh apa namanya viskositas liquid, viskositas gas gitu-gitu ya. Nah, selesai itu dapatlah demodified Hagedorn-Brown correlation dengan kita gunakan Griff correlation untuk bubble flow regime gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya ini apa lambda G lebih kecil daripada LB gitu ya, nanti kita gunakan ini gitu ya. Kalau misalnya LB-nya sama dengan kalau misalnya apa lambda B gitu ya lebih besar pada 0,13, nanti kita bisa gunakan ini kalau nggak salah gitu ya. Nah, habis itu kita masuk dengan kinetic energy pressure drop gitu ya dari Griff correlation gitu ya. Dapat persamaan ini gitu ya. Terus kita masuk dengan mass flow rate of liquid only gitu ya. Dapat Griff correlation yang ini, kita masukin, tinggal masukin angka-angka yang kita sudah dapat. Misalnya ini apa velocity M gitu ya. Maaf ini UM US gitu ya. UM US kita udah dapat, USG US sudah dapat. Nanti US-nya itu bisa di mana 0,8 feet per second gitu, tinggal dimasukin. Ini bilangan Reynolds number gitu ya, rata-rata average velocity-nya. Oke. Nah, ini uh, kalau correlation Bax and Brill itu seperti ini teman-teman.
Kalau ini itu Hagedorn Brown, kalau ini Baxenbril. Nah, sebenarnya korelasi ini bebas teman-teman mau pakai yang mana saja itu bebas ya. Eh, yang nanti istilahnya bisa digunakan gitu ya. Setahu saya untuk correlation multiverse ini ada dua gitu ya, yang secara garis besar kita pakai dalam solver yang kita pakai untuk perhitungan gitu-gitu ya. Nah ini Baxenbril gitu ya. Di Baxenbril ini nanti terbagi menjadi beberapa follow regime gitu ya. Nah, misalnya segregate, intermittent, distribute gitu ya. Nanti ada konstanta A, B, C. Nah, ini semua dimasukin satu persatu gitu ya. Dikatakan segregate flow itu seperti apa gitu-gitu ya. Nah, kemungkinan besar gitu ya. Nah, mungkin persamaan-persamaan ini nanti akan keluar di UTS gitu ya. Jadi saya sudah kasih tahu dari sekarang gitu ya. Teman-teman mungkin perlu apa namanya cari tahu gitu ya bagaimana cara menurunkan ini gitu ya. Nanti akan bakal keluar di apa tes gitu ya. Nah, kalau ini adalah untuk kita mau mencari friction factor gitu ya dengan bilangan Reynolds gitu ya. Saya dapat bilangan Reynolds-nya misalnya di sini. Jika teman-teman garis gitu ya, tarik garis sampai dapat di ini ya, roughness-nya itu berapa gitu ya, menggunakan mode chart gitu ya. Dapat terus tinggal tarik ke kiri maka dapatlah friction factor gitu. Kalau ini kita menggunakan yang namanya pressure traverse. Nah, pressure traverse ini sebenarnya itu adalah hasil daripada kita menggunakan persamaan Agadan-Brown ini. Pak. Jadi lebih mudahnya kalau misalnya kita punya apa namanya data, tinggal kita pakai grafik. Jadi misalnya saya mau cari kehilangan tekanannya saya itu PWT saya itu berapa ketika saya punya tekanan affirmation-nya itu 4100 begitu ya. Atau saya punya tekanannya di sini gitu ya. Saya punya tekanan apa namanya tekanan weldnya saya di sini gitu ya. Nanti tekanan formationnya dasar sumurnya itu berapa? Tinggal nanti kita dari sini ke sini gitu ya ke red, terus tarik ke kiri, terus kedalamannya misalnya ini kan 10.000, tarik lagi ke sini menyentuh apa namanya ini ya rednya, terus nanti tinggal tarik. Nah ini kita bisa dapat oh ini 4.100 seperti itu ya teman-teman. Ini adalah data-data pressure traverse. Contohnya ini ya. Misalnya di sini mau cari bottom hole pressure gitu ya. Bottom hole pressure dengan tubing size-nya itu 25 inci gitu ya. Liquid, red liquidnya itu 1000, GLR-nya 400, water cut-nya, terus ada kedalamannya dengan PWH misalnya ya 8.000 untuk kedalamannya. Jadi misalnya saya dapat di sini kan di sini karena kita mau cari bottom hole pressure nih, ya, kita mau cari bottom hole pressure. Nah, yang diketahui itu PWH-nya. PWH-nya 160 nih. Nah, di sini itu 160 misalnya. Ya, bukan misalnya, memang ya. Ini 160. Kita lihat nih garis-garis daripada yang seperti kurva merah ini, itu kan apa namanya GLR gitu ya, gas liquid ratio. Nah, gas liquid ratio itu nanti kita sesuaikan. Misalnya di sini kan dikatakan 400. Nah, nanti dilihat dari grafik ini, itu kan banyak gitu. Banyak. Ya, grafik, nah tinggal kita samakan dengan gelar di sini gitu ya. Gelarnya di sini. Ya, gelarnya di sini, sorry. Gelarnya di sini. Ada 0, 25, 50, 100, dan and so on. Nah, terus juga nanti di pressure traverse ini, nanti kita sesuaikan dengan data-data yang ini. Jadi misalnya gini, saya punya data PWH-nya itu 160 nih. Saya tarik garis sampai kena di GLR-nya itu 160, saya geser ke sini gitu ya, itu di kedalaman 1.300 nih. Dari sini sampai sini itu kan 8.000 feet. Karena yang diketahui 8.000 feet ya. Dan dari sini sampai sini 8.000, kita geser ke sini, kena lagi, baru kita naikin ke atas. Nah, itulah hasil yang nanti kita dapatnya, misalnya dapat misalnya tekanan dasar sumurnya itu 1.800 kPa. Oke, nah ini adalah aliran multiphase. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya kasih tunjuk contohnya. Ada, ya. Oh gitu ya.
Nah, ini misalnya. Jadi si grafik ini ya, grafik ini nanti teman-teman dapat juga di praktikum nanti ya. Nah, grafik ini misalnya ini kan grafik pressure traverse. Nah, pressure traverse ini, buat grafik ini berdasarkan dari persamaan Huntington Brown. Sampai sini clear ya. Nah, di sini itu tekanannya ada 100 PSIG. Maksudnya adalah dari sini ya, dari setiap satu tinggi itu tekanannya 100. Satu garis itu tekanannya 100 ya. Ya, bisa dipaham ya. Berarti kalau yang ini tinggal 4 kali 100 berapa? 400 ya. 800, 1200, 1600 dan seterusnya. Nah, yang kini namanya 100.000 nih. Berarti satu garis ini adalah 1000, 2000, 3000 feet gitu. Nah, sekarang diketahui lah metadata ini 2,5, 1000 feet-nya, terus GLR-nya 400, kedalamannya 8000 dan tekanan dasar sumurnya itu dasar sumur tekanan waletnya itu diketahui 160. Nah, kita itu disuruh cari untuk menghitung tekanan dasar sumurnya, PWF-nya itu berapa. Nah, untuk mencari PWH, teman-teman lihat dulu. Oh, tekanan PWH-nya 140 ya udah. Ini sekitar sini tuh dekatnya 160 nih. Karena ini 0, ini 400 gitu ya. Ini 160. Nah, kita tarik garis sampai menyentuh GLR. GLR-nya itu kan ada 0, 25, 50, 100, 200, 300, 400 sampai berapa nih? Delta 2000 gitu ya. Nah, karena di sini yang kita butuhkan GLR-nya itu 400, sorry, GLR-nya 400 itu ya ini, maka kita tarik garis itu sampai di 400 sampai di sini, terus ke kiri ya. Nah, ke kiri ini kita hitungnya 0. Padahal di sini tuh kalau misalnya dibilang itu ada 1300 ya. Padahal sebenarnya kita mau bilang ini mulai dari titik 0 gitu ya, titik 0 gitu ya. Terus kedalamannya kedalamannya sepanjang 8000 gitu. Berarti dari sini sampai sini 8.000. Jadi kita hitung dari kotak kayak gini, setiap kotak gitu ya, per slice ini, setiap kotak-kotak ini sampai di 8.000. Nah, ketika sudah dapat 8.000, kita masukin lagi ya, tarik lagi garis ke kanan gitu ya, sampai menyentuh apa namanya tekanannya gitu ya. Maaf, sampai menyentuh gelernya, sudah sampai di geler, baru kita tarik ke atas, maka tambah aja tekanan dasar sumur. Sampai sini paham? Oke. Pak mau nanya Pak, Oke, sip. itu tadi kedalamannya kenapa mulainya dari 1300 Pak, kenapa nggak yang dari paling awal gitu? Ya, karena kan ini tentunya yang di sini kan diketahui geler 400 gitu ya. Kan kita menyentuh garis ini, gelernya dulu. Ada pertanyaan lagi? Pak, tapi ini udah kalau misalkan data yang diketahui itu kita nggak perlu pakai ngitung-ngitung dari persamaan yang sebelum tadi ya Pak, langsung ke grafik aja Pak. Betul. Kalau misalnya datanya diketahui gitu ya. Nah, ini kan data-data ini kan sebenarnya di bukunya itu ada, di buku Kermit Brown ada. Tapi Kermit Brown-nya itu Kermit Brown 3 gitu ya, 3A dan 3B. Nah, sayangnya Kermit Brown 3A, 3B itu tidak ada PDF-nya gitu. Dan di Indonesia sendiri itu hanya dua kampus yang punya gitu ya. Satu ITB, satunya di Pertamina. Eh, dua institut punya, satunya di ITB, satunya di Pertamina. Jadi kalau Kermit Brown 3A, 3B itu atau Kermit Brown 3 lah ya, itu isinya cuma gambar-gambar ini, Pressure Traverse. Tapi saya lebih senang untuk menghitungnya itu menghitung pakai persamaan sih. Mana ya? Hmm. Kemungkinan nanti akan keluar di ujian itu kayak persamaan gitu. Kalian cuma datang bawa kalkulator kok. Nanti persamaannya saya kasih, tinggal kalian hitung.
Jadi misalnya gini, ini kan Hagedorn Brown ya, ini Hagedorn Brown. Nah, ada diketahui data kedalaman, tubing, gitu-gitu ya, oil density, freshwater density, gas velocity, sampai di specific gravity water. Nanti kita hitung tuh, kita cari oil gravity-nya, terus kita cari gas liquid ratio-nya, kita cari TPC, PPC-nya, kita cari TPR sampai PPR-nya, kita cari nilai A, B, C, D, E, F gitu ya. Terus nanti kita masukin untuk mencari UCL tuh seperti apa. Nah, dengan cara seperti ini ya. Misalnya ini UCL kita masukin dapat persamaan ini, dapat nilainya ini, USG dapatnya ini gitu ya. Habis itu tinggal ditambah nih UCL tambah USG dapatnya ini gitu ya. Habis itu kita hitung impact apa namanya? Impact fraction of gas gitu ya. Hitung dapat LB-nya seperti ini, terus gitu-gitu. Sampai sebenarnya ujung-ujung kita mau cari gradien tekanannya itu berapa gitu ya. Dapatnya itu 0,165. Nah, dapat dari gradien tekanannya ini baru kita nanti buat IPR dengan TPR-nya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak, itu Nah, nanti yang di ulangan seperti diketahui ini. persamaan semuanya, Pak, atau Oh enggak? iya, saya kasih tahu persamaannya, tapi saya tidak kasih tahu langkah-langkahnya. Oh, baik, Pak. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan baca buku di apa namanya di eh, saya harap kalian baca buku Guido dari chapter berapa ya? Saya udah kasih tahu ya, baca chapter-chapternya ya. Kalau tidak baca juga tidak apa-apa kok. Tidak jadi masalah. Yang pintar kan bukan saya ya. Kalian ya buku saya mana ya? Ini ini buku-buku saya nih. Supaya kalian lihat. Baca dari chapter 2 sampai di chapter tidak. Baca di chapter berapa ya? Oh, ini. Nah, ini kan ada example nih. Nah, ini kalian tinggal lihat dia cari apa aja gitu ya. Dapat apa aja gitu. Nah, ini nanti tinggal ditelusuri. Ini chapter berapa nih? Chapter 4. Chapter 4 kalian baca. Dipelajari semua ya chapter 4-nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, apa namanya? Tadi tuh anak bimbingan saya, Wellman, baru selesai sempro. Kebetulan juga saya rekam gitu ya tentang IPR. Saya nggak tahu eh, nanti mungkin saya bisa share gitu ya teman-teman dia jelaskan seperti apa gitu ya. Dan Wellman tadi diuji oleh dari orang geofisika sama orang geologi gitu ya, karena dia buat persamaan gitu ya, persamaan. Jadi dia diuji dari geologi sama geofisika, eh, dan dosen pengujinya sama-sama doktor pula ya. Ya, itu adalah salah satu hal yang membuat saya bangga juga gitu ya. Bisa lulus dari saya bisa mentalnya teruji diuji sama dokter dua-duanya gitu ya. Nah, artinya teruji begitu ya, mental teruji gitu ya. Dan dia tadi menyampaikan sempro dengan sangat baik gitu. Nah, itu kayaknya teman-teman harus belajar gitu ya dari dia gitu ya. Eh, Dia menjelaskan tentang reservoir dan segala macam gitu ya. Intinya adalah apapun kalian nanti penelitian harus kalian katam di reservoir gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak, mau nanya itu judul bukunya Judul bukunya itu ya, ya ini Petroleum Production Engineering edisi 2. oke Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Harusnya itu harusnya dapatnya itu di kemarin teknik produksi 1 harusnya. Ini saya cuma review-review aja. Nanti kalian harusnya itu di apa namanya ujiankan gitu. Tapi ya saya tidak tahu ya Rozi seperti apa gitu ya. Nanti saya kasih UTS aja lah gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat Terima sore kasih. Pak, terima kasih Eh, Pak. sabar, Terima kasih, Pak. sabar. Belum absen ya? Sorry, belum absen ya? Oh iya Pak. Sorry. Pak izin